Halo semuanya, sekarang kembali membahas tentang masih dunia perblockchainan ya. Tapi bedanya yang sekarang itu aku mau jelasin atau mau ngebahas mau membahas sedikit ya sharing-sharing lah tentang blockchain Ethereum. Nah, kenapa blockchain Ethereum? Karena blockchain Ethereum itu salah satu blockchain yang bisa bisa ditumpangin lah ibaratnya. Bisa ditumpangin program kita sendiri yang bisa disebut smart contract. Nah, cara membuat smart contractnya itu tuh menggunakan bahasa pemrograman. Namanya itu bahasa pemrograman Solidity. Nih. Jadi nanti kita kedepannya bakal membahas tutorial Solidity mulai dari basic. Nah, masuk ke slide 2 definisi Solidity. Solidity adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level yang digunakan untuk menulis kontrak pintar atau smart contract di dalam platformnya Ethereum, di dalam blockchain Ethereum gitu. Paradigma bahasa Solidity itu OOP atau Object Oriented Programming. Nah, Solidity dirancang khusus untuk memungkinkan penulisan kontrak pintar dengan cara yang aman dan efisien. Jadi lebih mudah juga kalau menggunakan Solidity ya. Kayak misal contoh bikin smart contract di blockchainnya Solana, itu tuh menggunakan bahasa pemrograman Rust, itu susah. Kalau kemarin sempat belajar awal-awal gitu, wah sulit ternyata kalau pakai Rust. Kalau pakai Solidity itu gampang, soalnya bisa dibilang mirip-mirip sama JS juga. Nah, ini tuh dipastikan dulu sebelum lanjut ya. Kalian tuh harus familiar lah paling nggak sama JS atau sama Python. Ya intinya familiar sama bahasa-bahasa pemrograman. Jangan awal-awal itu langsung ke Solidity. Nanti pastinya bakal bingung sendiri. Soalnya nanti aku nggak bakal membahas kayak apa itu integer, apa itu string, itu tuh aku nggak bakal membahas. Tapi nanti lebih ke cara penulisannya kayak gimana, terus nanti definisinya kayak gimana kayak gitu. Ini ada dokumentasinya, nanti aku taruh di taruh di deskripsi aja linknya. Apa itu smart contract? Smart contract adalah bahasa komputer atau pemrograman komputer yang berjalan di atas blockchain Ethereum dan bertanggung jawab atas menjalankan kontrak yang telah disepakati bersama. Ini tuh nanti bakal berjalan secara otomatis. Kayak misal aku memiliki kontrak transfer. Nanti kalau misal kontrak itu udah terpenuhi atau aku udah mau ngetransfer ke orang, itu programnya akan otomatis berjalan tanpa aku harus menjalankan satu-satu gitu di dalam blockchainnya Ethereum. Nah, ada beberapa standar token di smart contract dan contoh smart contract itu kayak gimana. Standar tokennya itu kayak ini, ERC20 atau Ethereum Request for Comment kalau nggak salah panjangan itu. Ini tuh buat token kripto ya. Contohnya ini ada mana? Shiba Inu, Matic, terus token kemarin yang sempat rame PP. Nah, itu juga ditulis di bahasa pemrogramannya Solidity di blockchain Ethereum. Terus ada ERC721 atau NFT. Ini contohnya NFT-nya Karafuru, sempat viral juga, sempat ramai juga, sama Gozali Everyday. Ini juga NFT kan, kemarin juga sempat ramai. Itu untuk ERC721. Ada ERC1155 sama ERC777. Ini kurang familiar sih aku, jarang jarang ngulik-ngulik tentang ERC1155 sama 777. Nah, contoh smart contract-nya itu DeFi. DeFi itu kayak Uniswap, terus buat jual beli NFT atau NFT marketplace, apa itu namanya, OpenSea, itu juga dibikin pakai bahasa pemrograman Solidity atau Viper. Aku nggak tahu sih itu dibikin pakai Solidity atau Viper. Kalau smart contract-nya Uniswap sama smart contract-nya apa tadi, Open apa namanya ya, itulah aku kurang tahu, sama MakerDAO atau
Decentralized Autonomous Organization. Ini juga dibikin pakai smart contract atau pakai bahasa pemrograman antara Solidity atau Viper. Nah, ini contoh penulisannya, kontrak test. Ini cara bikin function atau fungsi yang jelas. Nanti itu harus ada ini nih yang paling atas, SPDX License Identifier MIT sama Pragma Solidity. Ini versinya, ini harus nulis versi di atas sama SPDX License Identifier-nya. Nggak cuma MIT, ada beberapa sih, kayak misal GPL, terus ada yang lain-lain juga. Kalau misal kalian kepo bisa cari-cari sendiri. Kayak gini, ini contoh penulisannya. Kode editor online menggunakan Remix Ethereum. Nah, nanti bisa ngoding langsung di Remix Ethereum tanpa harus download VS Code kayak gitu. Ini biar mempermudah aja sih, biar gampang. Kalau misal VS Code, yang jelas harus pakai Node.js versi terbaru ya, untuk memastikan codingnya itu jalannya tuh lancar. Kalau misal nanti ada konflik ternyata perbedaan versi, itu kan juga bingung. Terus install juga npm atau Node Package Manager, sama install Solidity Compiler. Ini nanti buat mengcompile dari bahasa Solidity-nya. Kalau misal kalian mau pakai framework, ada dua pilihan, Travel.js sama Hardhat.js. Sebenarnya yang lain juga ada sih, tapi aku lebih familiar ke dua ini. Yang satu itu penulisan variabel. Langsung aja mungkin ya. Nih. Remix Ethereum org. Nah, kalau misal baru buka Remix, mungkin nanti ada kayak harus klik apa dulu gitu. Aku lupa soalnya, udah lama banget itu aku. Kalian bisa tambah aja workspace di sini, create new workspace, namain belajar 2 misal. Ini kan aku udah belajar 1. Nanti itu bakal ada kontrak otomatis bawaannya dari sana. Ini contohnya ini. Ini kan harus ada SPDX License Identifier. GPL 3, ada yang MIT, ada yang GPL biasa atau apa gitu, aku nggak tahu. Kayak gini. Nah, mending kita pakai yang belajar 1 aja ini. Ini yang udah aku coba buat testing tadi. Ini tuh harus wajib ya. Jadi nanti kan kosongan kayak gini. Ini komennya itu pakai /2. Ketik aja SPDX License Identifier MIT gini. Terus line kedua itu Pragma. Nah, kalau misal kalian nulis Pragma malah langsung keluar SPDX, yang mending tak hapus yang atas. Pakai versi terbaru 0.8.25 kalau nggak salah. Ini buat dokumentasinya. Oh ya betul, 0825. Nanti kalau misal kalian mau baca-baca sendiri bisa di sini. Nanti aku taruh di deskripsi ya link. Oke, kita mulai dengan definisi kontrak. Kita harus definisiin kontraknya dulu, namanya apa? Testing. Ini. Nah, kalau misal mau bikin file baru itu ekstensinya .sol atau Solana. Kalau di sini setauku ya, nama kontrak, definisi kontrak di sini tuh harus sama dengan nama filenya. Tapi kayaknya beda juga bisa, tapi nanti dapat peringatan ya gitu. Yang pertama tadi apa? Variabel. Ini. Cara membuat variabelnya itu gampang. Yang penting yang harus ada itu adalah tipe datanya di depan. Uin misal, Uin 256. 256 ini byte-nya ya, ada beberapa byte. Ada 16, ada 8, ada 200, 24. Bisa dipilih-pilih lah. Kalau mau pakai Uin 8 juga bisa. Misal nomor apa ini tadi? Nomor antrian
harus pakai titik koma di belakang. Ini wajib, nggak boleh nggak, kalau nggak merah nih error. Harus pakai titik koma. Terus yang kedua, sambil aku buka ya, lupa soalnya. Yang kedua itu nomor rumah, nama pelanggan, sama bolehan pasien. Yuin 8 nomor rumah ini. Terus string nama pasien misal ya. Terus ini buat tipe data boolean pasien ini misal. Nanti buat ngecek ini tuh pasien atau bukan, true atau false. Kalau tipe data boolean kan nanti pengembaliannya kan true atau false. Nah, jadi harus ada tipe datanya dari sebuah variabel. Kayak misal gini. Terus sama nama variabelnya. Syarat penulisan variabelnya tipe data uin 256 misal. Uin unsigned integer 256 sama nama variabelnya misal nomor antrian, terus wajib titik koma. Kalau nggak pakai titik koma error. Nah, nanti kita bakal masuk ke fungsi. Sebenarnya cara penulisannya tuh gampang ya, cuma kayak gini doang. Kalian juga bisa di sini nambahin visibilitas public atau misal internal atau misal eksternal atau misal private. Nah, itu juga bisa, tapi ini nggak wajib. Di situasi-situasi tertentu aja yang harus menggunakan visibilitas. Terus tadi kita masuk ke capture fungsi. Penulisan fungsi ini kayak gini doang, function. Kasih nama functionnya. Kalau misalnya tadi aku pakai contoh data pelanggan, nomor antrian, gini. Oke. Function data pelanggan misal, atau data pasien. Data pasien, kalau misal di dalam fungsi itu pakai visibilitas itu wajib public misal. Kalau misal nggak pakai visibilitas gimana? Error. Tuh. Pakai public. Di sini kita panggil nomor antrian misal mana? Nomor antrian tuh sama dengan 10. Nomor rumah sama dengan 15. Terus nama pasien sama dengan, pakai string, pakai titik petik apa? Kok titik petik sih? Petik 2 atau pakai petik 1. Misal namanya Andi. Harus pakai petik 2 sih. Pakai petik 1 itu buat karakter. Buat karakter itu pakai petik 1. Terus di sini pokok pasien sama dengan true. Nah, ini cara compile-nya tuh gampang banget kalau misal pakai Remix. Tinggal di sini Solidity compiler, terus cocokin versi 25 ya, pakai 25. Kalau misal di sini pakai versi 20 itu tetap bisa. Yang penting compile-nya di atasnya. Kayak gitu. Pakai versi 25 ya. Kita compile, klik ini atau di Ctrl S itu langsung ke compile. Nanti kalau misal udah centang hijau, compilation successful. Nah, bisa kalian deploy di sini. Ini deploy itu tujuannya buat nge-deploy ke blockchain-nya. Karena kan ini kan pakai testing ya. Ini environment-nya pakai Remix VM Changchun atau virtual machine Changchun. Itu nanti nggak bakal masuk ke Etherscan. Karena apa? Karena itu lokal di laptop kita aja atau di komputer kita aja. Kita harus pastiin pakai akun. Nah, ini kan ada beberapa pilihan nih. Ini buat coba-coba. Kalau misal udah, kontraknya dipilih, testing.sol, deploy. Centang hijau kan, benar. Scroll ke bawah, terus masuk ke sini.
data pasien. Langsung bisa kita ambil di sini datanya, masuk juga di sini. Ini transaction sukses. Block number 21, terus transaction hash-nya berapa. Ini juga kalau misal ini kan tadi pas kita ngedeploy. Ini juga ada kontrak address-nya nih. Atau alamat kontraknya di sini. Bisa juga di OP. Ini sudah kalau misal bikin fungsi itu sesimpel itu. Nah, coba kita bikin fungsi yang ada parameternya. Function data diri misal. Kalau penulisan function di sini yang pakai parameter itu juga harus ada tipe datanya. Kayak yang sini kan. Ini ada tipe datanya. Uint pakai integer biasa juga bisa. Misal integer nomor sepatu. Misal ya buat contoh aja. Cuma integer tinggi badan. Mana? Jangan lupa visibilitas, kita pakainya public. Terus kalau misal kita mau memanggil dari parameter di sini itu bisa tinggal tulis di sini aja. Return. Yang di return apa? Yang di return itu nomor sepatu sama tinggi badan. Error. Kenapa error? Dibaca nih. Different number of argument in return statement. Harus menggunakan returns declaration. Nah, jadi kita harus nulis di sini di sebelahnya public itu returns dengan return tipe datanya apa? Integer. Terus saja di sini integer. Return declaration integer. Oh, ada dua, lupa. Integer. Nah, masih kuning. Function state mutability can be reset to pure. Kita harus nambahin di sini itu pure. Unused function parameter. Oh, nah, tinggal kita panggil aja di sini. Underscore nomor sepatu sama underscore tinggi badan. Oke, pure ini fungsinya buat apa? Kalau kita nggak pakai pure, ini tuh bakal dapat peringatan. Sebenarnya itu fungsi ini tuh cuma bisa membaca atau bisa juga mengedit. Nah, karena kita di sini cuma membaca aja, kita pakainya pure. Kita compile. Ini kita hapus saja. Masih pakai akun yang tadi ya. Kita deploy. Dah, sukses. Nah, data diri kita di sini bisa masukin. Misal nomor sepatu 42. Tinggi badan 170 call. Nah, nanti bakal keluar di sini nih. Integer 42 sama data yang kedua itu 170. Karena data yang kedua itu tinggi badan, tadi kita masukin tinggi badannya 170. Mana data pasien? Kita juga panggil di sini. Itu tetap masuk. Nomor antrian, terus rumah, terus nama pasien itu juga masuk di sini. Di mana? Di sini, di deploy yang ini. Secara default, visibilitas fungsi adalah public, yang berarti fungsi tersebut dapat diakses dari luar kontrak. Secara defaultnya itu sebenarnya itu public. Ini contoh visibilitas public. Variabel yang dideklarasikan sebagai public dapat diakses dan dibaca dari luar kontrak. Jadi nanti kalau misal ada beberapa kontrak gitu, itu bisa dipanggil. Kalau menggunakan visibilitasnya public. Internal, variabel yang dideklarasikan sebagai internal hanya dapat diakses oleh kontrak yang mendeklarasikannya dari kontrak turunan. Nah ini kalau misal kontraknya itu masih bersinggungan secara turunan atau inheritance, itu bisa dipanggil pakai internal, pakai visibilitas internal. Kalau private yang variabel yang dideklarasikan sebagai private atau fungsi yang dideklarasikan sebagai private hanya dapat diakses oleh kontrak yang mendeklarasikannya, tidak dapat diakses oleh kontrak turunan atau kontrak
lain. Jadi cuma bisa fungsi itu doang yang bisa memanggil tipe data variabel tipe data atau variabel yang visibilitasnya private, cuma itu doang yang bisa manggil. Dari kontrak-kontrak lain itu nggak bisa. Kalau eksternal, variabel yang dideklarasikan sebagai eksternal hanya dapat diakses melalui fungsi eksternal dalam kontrak yang sama atau kontrak lain. Ini contoh penulisannya kayak gini nih, data diri, public, private, internal, eksternal, kayak gitu. Nah, kita contoh di sini ya. Misal kita kita bikin kontrak baru. Kontrak testing 2. Testing 2. Nama kontraknya tadi apa? Testing. Cara penulisannya gini, misal kita bikin fungsi function edit data. Ngawur banget penulisannya. Edit data public. Nah, ini kan masih public nih. Jadi nanti kita bisa bikin bisa panggil fungsi yang di atas ini. Ini jangan lupa kalau misal menandakan kalau kontrak ini adalah kontrak turunan dari kontrak yang lain, itu tambahkan kata kunci is. Mana? Testing. Kenapa error? Deklarasi ini dikatakan not found or not unique. Alah, ternyata nama kontraknya itu testing. Nah, kita tulis aja di sini. Testing dengan testing. Itu kan. Oke, kita bikin cara panggilnya itu kayak gini. Testing dot apa yang mau kita ambil? Data diri misalnya. Data diri nomor sepatu kita pakai 40 sama tinggi badan 180 gitu. Ini ada peringatan nih di sini. Can be restricted to view. Kita harus nambahin kata kunci view karena fungsi ini tuh cuma bisa melihat nggak bisa ngedit lah intinya dari fungsi kontrak turunan yang atasnya ini. Cuma bisa melihat doang. Karena ini public, coba kita ganti jadi internal. Nah, error. Pesan errornya data diri not found or not visible after argument depend. Nah, error kan, nggak bisa kan. Ini harus public. Kalau misalnya ini public, mana kok hilang? Nah, kalau misalnya ini public, udah kita compile, kita hapus yang ini, deploy, berhasil, udah langsung berhasil. Langsung kita lihat data dirinya, kan masih bisa kan, walaupun ini beda kontrak tetap masih bisa. Kalau misal ini dibikin internal itu nggak bisa di compile, itu nggak bisa, errornya not found. Tetap ini harus pakai public atau eksternal bisa, karena eksternal tadi bisa diakses dari kontrak turunannya. Jadi gitu untuk materi pertama cuma kayak gitu aja sih ya, bukan materi sebenarnya, cuma sharing aja apa yang aku bisa, apa yang aku tahu kan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misal mau request video juga bisa komen aja. Oke, bye bye.